Masih bersama kami di Presisi Pagi. Personil Ops Damai Kartens bersama Satreskrim Polres Deyai bergerak cepat merespon laporan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Distrik Tigi, Kabupaten Deyai pada Senin 18 Agustus 2025 sekitar pukul 11.53 waktu Indonesia Timur. Peristiwa tersebut mengakibatkan 2 warga menjadi korban, 1 diantaranya meninggal dunia. Pada pukul 11.53 WIB, personel Satreskrim yang dipimpin Kasatreskrim Polres Deyai, Ibda Muhammad Dito Anugrah, menemukan Agus Haryono 46 tahun dalam kondisi tergeletak di semak-semak belakang kantor BPJS WGT, Distrik Tigi. Korban langsung dievakuasi ke RSUD WGT untuk mendapat penanganan medis. Kondisi saat ini kritis. Tidak lama berselang, anggota mendapatkan informasi adanya kasus penganiayaan lain di WGT 2, Distrik Tigi dengan kondisi korban atas nama Lakavi sudah berada di rumah sakit. Setelah dicek, korban tersebut dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata KKB Nokai Deyai, Kodap 31, pimpinan Panglima John Badi yang berada di bawah struktur TPN PB Goliat Tabuni. Aparat masih melakukan pendalaman dan pengumpulan keterangan saksi di sekitar lokasi kejadian. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Adarma Sinaga, menegaskan bahwa aparat keamanan akan mendalami dan menindak tegas kelompok pelaku penganiayaan yang meresahkan masyarakat. Senin 18 Agustus 2025, Satgas Operasi Damai Kartens bersama personil Polres Deyai merespon 2 lokasi kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang terjadi di wilayah Distrik Tigi, Kabupaten Deyai, Papua Tengah terhadap tukang ojek di 2 lokasi yang berbeda. Peristiwa ini menewaskan 1 korban dan membuat 1 lainnya dalam kondisi kritis. Korban meninggal dunia atas nama Layafi, 35 tahun, tukang ojek asal Buton, diserang secara brutal di Jalan Kampung Pemancar WGT 2. Sementara korban kritis atas nama Agus, 35 tahun, tukang ojek asal Jawa, diserang saat mengantar penumpang di Jalan Gor depan kantor pos WGT 1. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku sama-sama menggunakan jaket hitam dan membawa sajam berupa parang yang disembunyikan di punggung. Dan serangan terhadap Agus diduga telah direncanakan karena diketahui ada 4 orang pelaku yang menunggu di semak-semak. Indikasi awal mengarah pada keterlibatan kelompok kriminal bersenjata Nokai Deyai Kodap 31 di bawah komando Panglima John Badi yang berafiliasi dengan TNPB pimpinan Goliat Tabuni. Kelompok ini diketahui aktif di dalam Pegunungan Tengah, Papua, dan kerap melakukan aksi teror terhadap warga sipil. Satgas Operasi Damai Kartens bersama aparat keamanan setempat dan TNI terus melakukan penyelidikan dan pengamanan di wilayah tersebut. Polri menegaskan bahwa kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak akan ditoleransi. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, saling menjaga, dan segera melaporkan jika mengetahui ada informasi terkait pelaku. Keadilan harus ditegakkan dan rasa aman adalah hak semua warga. Demikian, terima kasih. Brigjen Pol Faizal juga memastikan proses penyelidikan terus berjalan dan keamanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Penyelidikan masih terus dilakukan guna mengungkap motif dan menangkap para pelaku. Polri menegaskan komitmennya untuk menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat serta memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan. Dari Humas Satgas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Goa AKBP Muhammad Aldi Sulaiman pada Senin 18 Agustus 2025 malam menyambangi rumah sederhana keluarga 2 bocah yang sehari sebelumnya viral di media sosial karena pemungut sisa makanan para tamu undangan usai perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Lapangan Hasanuddin, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan.
Rumah itu berdiri di tepian kanal Jalan Kiai Haji Agus Salim, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, berdinding semi permanen dan jauh dari kesan mewah. Disitulah Samsul usia 7 tahun dan Muhammad Aidil 7 tahun tinggal bersama kedua orang tuanya. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Goa tidak sekedar bersilaturahmi. Kapolres datang membawa sejumlah bantuan berupa paket sembako untuk meringankan beban keluarga tersebut. Tidak hanya itu, Kapolres Goa juga mengundang kedua bocah bersama orang tuanya untuk datang ke markas Polres Goa. Kedatangan Kapolres disambut haru oleh orang tua Samsul dan Muhammad Aidil. Mereka menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan, terlebih setelah kisah anak mereka menjadi sorotan publik. Kerjanya apa, Bu? Oh, ibu rumah tangga. Suami? Oh, kuli bangunan, Bu. Di oh, gitu. Di daerah gua juga. Di daerah sini juga ya. Ya udah. Salam buat bapaknya ya, Bu. Bapaknya masih kerja, Bu? Oh, kerjanya di Pangkep. Setelah 2 minggu baru pulang. Oh, kuli bangunan di Pangkep. Om tunggu ya besok ya. Oke? Kemana besok? Kantor siapa? Kantor kita. Kantor siapa? Kantor polisi. Kantor Pak Kapolres ya. Oke. Ibu, terima kasih. Saya pamit ya, Bu. Semoga bermanfaat ya, Bu. Assalamualaikum. Kehadiran orang nomor 1 di Polres Goa Polda Sulawesi Selatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat kecil, serta menegaskan komitmen Polres Goa untuk selalu hadir di tengah warga. Tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam sisi kemanusiaan. Dari Tim Humas Polres Goa Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Divisi Humas Polri terus mendorong keterbukaan informasi publik di lingkungan kepolisian. Bertempat di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Divisi Humas Polri menggelar bimbingan teknis dan sidang pengujian konsekuensi informasi publik. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja serta Polres jajaran Polda Sulteng. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 21 Agustus 2025 ini dibuka oleh Wakapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Helmi Kuartakusuma Putra Rauf, mewakili Kapolda Sulteng. Turut hadir Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Cahyono Saputro, serta Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Abbas H.A. Rahim. Kapolda Sulteng menyampaikan apresiasi kepada Divisi Humas Polri atas penyelenggaraan kegiatan yang dinilai penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan meningkatkan pemahaman personil terhadap regulasi yang berlaku. Melalui kegiatan ini, para pejabat pengelola informasi di Satuan Kerja dan Polres jajaran diharapkan memahami secara mendalam prosedur uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan. Hal ini penting guna menjaga akuntabilitas dan profesionalitas pelayanan informasi publik di tubuh Polri. Dengan terlaksananya BIMTEK ini, Polri berharap kepercayaan masyarakat terhadap institusi terus meningkat, seiring dengan semakin terbukanya akses informasi yang berkualitas, proporsional, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dari Tim Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sebagai wujud dukungan dan kebanggaan, Kapolres Sika Polda Nusa Tenggara Timur AKBP Bambang Supeno berkunjung langsung ke rumah orang tua Afrizal, seorang putra terbaik dari Niantana Sika yang mengharumkan nama daerahnya dengan menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka di Istana Negara Jakarta pada hari peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dalam suasana penuh kehangatan, Kapolres Sika menyampaikan apresiasi serta memberikan tali asih kepada keluarga sebagai bentuk perhatian dan kebersamaan. Kapolres Sika juga memberikan penghargaan khusus kepada Afrizal atas dedikasi dan pengabdiannya sebagai Paskibraka Nasional. Kapolres Sika turut mengapresiasi adik dari Afrizal yang berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan memenangkan berbagai kejuaraan karate di tingkat provinsi hingga nasional.
Kapolres Sika juga mengantarkan Ibu Yuli, mama dari Afrizal bersama adik bungsunya, menuju Bandara Franseda Maumere. Dengan penuh haru dan kebanggaan, sang ibu berangkat ke Jakarta untuk menemui putra tercinta yang sedang menjalankan tugas mulia mengibarkan sangsaka merah putih. Inilah kebanggaan masyarakat Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga Afrizal dan adik-adiknya menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi, mengharumkan nama daerah dan membanggakan Indonesia. Dari Humas Polres Sika, Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Jelang Hari Jadi Poluan ke-77, Poluan Polda Papua Barat laksanakan ziarah di tempat makam pahlawan Trikora Manokwari. Bribda Salsabila Azhara, personil Humas Polda Papua Barat akan memberikan informasi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Hai Sobat Polri, saya Bribda Zahra. Saat ini saya sedang berada di Taman Makam Pahlawan Trikora Manokwari dalam rangka pelaksanaan ziarah disertai tabur bunga dalam rangka menjelang HUT Poluan pada 1 September 2025. Dalam kegiatan ini, Pakor Poluan Polda Papua Barat selaku pemimpin acara dan dihadiri oleh Pamen, Pama, dan Bintara Poluan Polda Papua Barat. Tujuan dari kegiatan ini yaitu penghormatan kepada pahlawan yang telah gugur dan berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semangat perjuangan yang telah diberikan para pahlawan menjadi energi positif bagi Polri, khusus Poluan untuk lebih maju ke depannya. Semoga Poluan ke depannya bukan hanya sekedar menjalankan tugas, tapi juga harus dapat berdedikasi tinggi, berprestasi, dan dapat berkarya untuk nusa dan bangsa juga kepada masyarakat. Baik Sobat Polri, demikian informasi yang dapat saya bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, salam kebajikan, salam presisi. Pemirsa, Polda Papua Barat gelar upacara peringati Hari Juang Polri tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat utama dan para personil Polda Papua Barat. Bribda Salsabila Azhara, personil Humas Polda Papua Barat akan memberikan informasi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Hai Sobat Polri, saya Bribda Zahra. Saat ini saya sedang berada di lapangan apel Mapolda Papua Barat dalam rangka pelaksanaan upacara peringatan Hari Juang Polri tahun 2025 yang dipimpin oleh Wakapolda Papua Barat dan diikuti oleh pejabat utama Polda Papua Barat dan personil Polda Papua Barat. Tema yang diambil pada Hari Juang Polri tahun 2025 adalah dengan semangat Hari Juang Polri untuk masyarakat menuju Indonesia maju. Peringatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh anggota Polri agar kedepannya terus meningkatkan profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik Sobat Polri, demikian informasi yang dapat saya bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, salam kebajikan dan salam presisi. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.